Kamu boleh lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami membuat sebuah video. Kita kali ini akan membedah sebuah buku. Buku ini berjudulkan The Online Teaching, karangan dari Judith V. Butcher sama Rita Mary Conrad. Kenapa saya tertarik untuk membedah sebuah buku ini? Ini adalah buku ini diterbitkan pada tahun 2016, di mana jauh sebelum ada yang namanya pandemi atau virus corona, di mana COVID-19 ini pada bulan Desember 2019, dan di Indonesia ini mulai masif, itu mulai tahun 2020, tepatnya bulan Maret, ini mulai masif menginstruksikan dari Pak Menteri untuk lockdown dan adanya pembelajaran secara online tanpa tatap muka, atau kita sebut familiar dengan yang namanya pembelajaran daring dalam jaringan. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semuanya, Pak Hendy yang kami muliakan, yang jelas berkaitan dengan bedah buku, ada beberapa poin yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang pengarang buku itu. Jadi kalau kita pengen membedah sebuah buku, kita harus tahu beliau ini, pengarang ini memang expert di bidang apa, seperti itu. Nah, beliau ini, Judith V. Butcher ini memang adalah seorang konsultan dan juga pengarang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Beliau ini berasal dari Universitas Florida. Kalau untuk yang satunya Rita Mary Conrad ini, beliau memang adalah termasuk experience online educator. Jadi seorang pendidik, memang ahli di bidang pembelajaran online. Beliau ini berasal dari Universitas California. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita masuk kepada konten. Jadi tahapan yang kedua setelah kita mengetahui dari pengarang itu, ini adalah penerbitnya Josie Bess Wiley Brand, diterbitkan di San Francisco pada tahun 2016. Terus kita lihat di sini konten. Bapak Ibu yang kami hormati, buku ini ada 3 bagian, part 1, part 2, and part 3. Ada 3 bagian. Bagian pertama akan membahas tentang core principle, prinsip inti atau dasar dan best practice daripada proses belajar mengajar secara online. Itu pada bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, Bapak Ibu, yang terdiri dari 5 bab, itu pada bagian pertama. Pada bagian kedua akan dibahas mengenai simple, practical, and pedagogically best tips. Di sini ada 1, 2, 3, ada 4, 5, ada 5 bab atau 5 chapter. Sedangkan di bagian ketiga yang akan kita bahas adalah continuing your journey to expertise, yaitu langkah atau tindak lanjut perjalanan kita menuju kepada ahli atau expertise mengenai tentang pembelajaran online ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau memang keterbatasan waktu, kita akan fokus pada bagian pertama dulu ya. Jadi kita akan bahas membedah bagian pertama pada kesempatan ini. Sedangkan pada bagian kedua mungkin kita akan buat video berikutnya dan video-video berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang akan kita bahas adalah core principle and best practice of online teaching and learning. Teaching online, bab pertama kita bahas adalah the big picture, gambaran besar mengenai teaching online. Bagaimana sih teaching online itu? Terus bagian bab kedua nanti pedagogical principle, prinsip pedagogik for effective teaching and learning, untuk pengajaran secara efektif, belajar mengajar secara efektif. The core learning principle, prinsip dasar daripada sebuah pembelajaran. Nanti akan kita bahas ada 10
inti prinsip pembelajaran itu. Sedangkan bab ketiga, best practice for teaching. Di sini ada kita mengenal rumus lagi, yaitu 10 plus 4, 10 ditambah 4. Nah, itu pada bab ketiga. Sedangkan pada bab keempat, kita akan membahas mengenai tools, alat-alat teknologi di sini untuk mendukung yang namanya pembelajaran secara online. Sedangkan di bab yang kelima, kita akan membahas mengenai 4 phases of a course, terms and happening. Tema-tema apa saja dan juga apa yang terjadi di sana. Oke, kita akan fokus pada bagian satu saja, Bapak Ibu. Baiklah, kita masuk kepada bab atau bagian satu, bab satu dari bagian satu. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu kami ulangi ya. Jadi ketika membedah buku, kita harus yang pertama siapa pengarangnya, yang kedua kita harus langsung menuju kepada konten, daftar isinya di sana, apa saja yang akan dibahas, sehingga kita tahu isi daripada buku ini. Oke. Pada bab pertama ini, teaching online, the big picture, gambaran umumnya bagaimana. Jadi kita akan bahas mengenai gambaran umumnya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah preparing to teach, mempersiapkan sebuah pengajaran in the online and blended environment, lingkungan secara blended dan juga online itu seperti apa. Itu yang harus kita siapkan betul, lingkungan dan juga online itu tadi. What did I say I would do? Apa yang telah saya ucapkan akan saya lakukan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang akan kita ucapkan, harus kita laksanakan. The definition of course, definisi sebuah mata kuliah atau pelajaran ini, a course is a set of learning experience. Jadi course adalah sebuah set of learning experience within a specific time frame, often between 6 and 15 weeks. Jadi sebuah mata kuliah ini adalah terbentuk berdasarkan waktu di sana antara 6 dan 15 minggu, in which learners mentored by an instructor expert to develop a specific set of knowledge, skills and attitude. Learners are then assessed as to whether they achieve these goals and are assigned a grade for academic credit. Oke, seperti itu Bapak Ibu. How do online and blended course differ from traditional course? Bedanya apa mengenai online and blended dengan tradisional itu? Oke, coba. Di sini there still are difference, and designing a fully online or blended digital environment is easier if you approach the design tasks with the characteristic that follow in mind. Oke, coba akan kita pelajari. Di sini ada lima elemen ya. Yang pertama adalah the faculty role shift to more coaching. Jadi lebih kepada coaching. Jadi coaching di sini adalah termasuk pelatihan atau pembinaan atau guiding, ya pendampingan, and mentoring di sini. Terus learners are more active and direct more of their own learning experience. Si pembelajar ini lebih aktif and direct more of their own learning experience. Jadi pengalaman belajarnya itu berdasarkan pengalaman belajar mereka. Jadi bukan kita kita drilling, kita cekoi, bukan, tapi mereka sudah punya pengalaman sebelumnya. Content resource are flexible and virtually infinite. Jadi isinya ini adalah, atau sumber belajarnya ini adalah flexible and virtually infinite di sini secara virtual. Yang keempat adalah learning environment for gathering and dialogue are primarily asynchronous with occasional synchronous meeting. Jadi bisa menggunakan pada dasarnya adalah asinkronus dengan kesempatan yaitu pertemuan sinkronus di sini. Yang kelima adalah assessment is continuous. Jadi penilaiannya ini adalah berdasarkan penilaian proses. Jadi bukan fokus pada hasil, akan tetapi kita fokusnya adalah pada proses. Oke, berikutnya adalah
types of online and blended course, macam-macamnya seperti apa sih? Nah, coba kita di sini kita lihat bagaimana sih mata kuliah atau mata pelajaran secara online itu seperti apa. Coba kita lihat di sini persentasenya. 14%, 0 sampai 14% itu adalah face to face. Tatap mukanya cuma 14%. Traditional face to face campus course di sini cuma 14%. 15 sampai 39% di sini adalah likely blended or hybrid course. May also be called a flip course. Jadi bisa dikatakan secara hybrid course. Jadi di sini 40 sampai 79% blended or hybrid di situ. Yang 80% atau lebih adalah menggunakan online atau MOOCs. Apa itu MOOCs, Bapak Ibu? Yaitu Massive Open Online Course di situ, yaitu singkatan dari MOOCs. Oke, jadi di sini coba kita lihat can be deducted from table of the type of course we offer content some of characteristic digital instruction. Online availability of content, online quiz and assessment. Assessmentnya, penilaiannya, kuisnya berupa online. Video and audio resource, seperti saat ini saya gunakan sebuah media video. Online forum, forumnya bisa kita online tanpa tatap muka pastinya. Yang kelima adalah peer and self assessment, penilaian sebaya atau self assessment atau penilaian dirinya sendiri. Oh, saya kurang ini dan seterusnya. Itu adalah namanya self assessment. Oke, jadi itu ada 5 poin ya Bapak Ibu dan juga para pemirsa semuanya kaitannya dengan tipe atau jenis daripada blended atau online course ini. Oke. Berikutnya adalah di sini kita bahas the 4 state of a course, 4 langkah dari mata kuliah online itu seperti apa sih. Jadi yang pertama adalah course beginning, early middle, tengah-tengah awal, late middle, tengah-tengah akhir, yang terakhir adalah wrap up. Itu adalah mengenai langkah-langkah learning theories and theories. Terus jadi ini coba kita akan bahas sedikit saja mengenai learning theories and theories, tokoh-tokoh daripada yang menciptakan beberapa teori dan tentang teori pembelajaran itu. Siapa saja? Saya yakin para pemirsa, Bapak Ibu semuanya banyak yang mengenal tentang tokoh-tokoh ini. Yang pertama, kita mengenal yang namanya Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934. Dikenal dengan teorinya adalah teori of social development, yaitu tentang teori sosial, pengembangan sosial di sana posisinya. Apa yang muncul yang selalu terframe di otak kita, yaitu mengenai ZPD, Zone Proximal Development. Itu mengenai teori daripada Vygotsky ini, teori sosial. Ini gambarannya seperti ini ya, nanti bisa dilihat di buku ini. Berikutnya adalah John Dewey. Dia terkenal dengan teorinya adalah experiential learning, pembelajaran sambil berdasarkan pengalaman. Kita mendengar sering beberapa moto yaitu experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang berharga. Ini tokohnya adalah dari John Dewey, experiential learning, pembelajaran sambil melakukan, atau kita kenal di Indonesia learning by doing, yang baru-baru ini baru booming lah sekitar tahun 2000-an ke atas itu ya, learning by doing. Jadi apa itu teorinya John Dewey itu? Dia adalah seorang American philosopher, filosofi dari Amerika, psychologist and educational reformer. Dia termasuk itu adalah dari sana. Berikutnya adalah Jean Piaget, terkenal dengan theory of genetic, epistemology or origin of thinking. Jadi tentang perkembangan anak dia ini, masuk psikologis dari Swiss beliau ini. Jadi bagaimana perkembangan mulai anak usia 0 sampai 2 tahun. Dia juga termasuk di sini membagi beberapa sensori motor. Langkah yang pertama 0 sampai 2 tahun, propositional thinking 3 to 5 years, 3 sampai 7 tahun. Jadi mulai berikutnya adalah concrete
Operasi secara konkret usia 8 sampai 11 tahun, dan berikutnya adalah usia 12 sampai 15 tahun, mulai abstract thinking, formal operation. Nah, ini adalah, jadi si Piaget ini dikenal dengan yang namanya frameworknya adalah genetik epistemologi. Oke, Piaget. Berikutnya tokoh-tokoh dalam pembelajaran berikutnya adalah Jerome Bruner, terkenal dengan teorinya adalah konstruktivisme. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kita sangat familiar ya dengan yang namanya konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivis? Yaitu di sana konstruktif, how to construct, bagaimana membangun daripada cara-cara berpikir di sana. Jadi kita bukannya pakai harus mengikuti A dan harus A, bukan, tapi ini kita kita susun bagaimana mengenai teori konstruktivisme ini. Berikutnya adalah John C. Lebron, terkenal dengan cognitive apprenticeship-nya teori ini. Terus berikutnya adalah Roger Schenck, schema theory. Ya, kita kenal ya dengan teori skema itu. Terus Albert Bandura, social learning theory, teori pembelajaran sosial, ini sangat kita kenal ini si Bandura ini. Jan Lev, situated learning theory. Berikutnya adalah K. Anders Ericsson, expert performance theory. Jadi teori tentang performance expert ini. Terus Alan Langer, theory of mindful learning, pembelajaran mindful ya. Terus Daniel Goleman, theory of emotional intelligence. Terus other theories and influence yang mempengaruhi. Jadi ini beberapa tokoh-tokoh lagi yang juga mempengaruhi itu. Jadi di sini ada beberapa tokoh lagi, other theories and influencer, metacognitive process dan seterusnya, problem solving and reasoning. Oke, Bapak Ibu, itu adalah di bab 1 membahas tentang the big picture of teaching online. Di bab 2 ini akan kita bahas adalah pedagogical principle for effective teaching and learning, 10 core learning principle, 10 prinsip inti atau mendasar daripada pembelajaran. Apa saja itu Bapak Ibu? Mari kita simak, kita lihat di sini. Apa saja itu di sini kita bisa lihat. Ada 10 itu. Prinsip yang pertama adalah every structured learning experience has 4 element. Punya 4 elemen with the learner at the center. Siswa atau pembelajarnya ini posisinya adalah berada di tengah atau pusatnya di sana. Learner who is at the center of the teaching and learning process. The faculty mentor who direct, support, and assess the learner. Jadi si mentor ini adalah orang yang direct, support, and assess the learners. The content knowledge, pengetahuan, isi daripada pengetahuan, skill, keterampilan, dan perspektif that the learner is to develop and acquire. Terima di sana. The environment or context within which the learner is experiencing the learning event. Itu adalah prinsip pertama. Coba dilihat seperti ini gambarannya. Learning experience framework. Learners, who and why. Siapa dan mengapa. Mentor posisinya coba berada di sebelah mana itu, sebelah situ, mentor pojok kanan itu. Faculty mentor sebagai designs, direct, support, and assess. Knowledge, pengetahuan. Content and resources, what knowledge, pengetahuan apa itu. Skills, keterampilan. Attitude, tentang perilaku. Environment, lingkungan. Konteksnya di sini adalah where, di mana, when, kapan, with whom, dengan siapa, dan how, bagaimana. Learning experience. Prinsip yang kedua Bapak Ibu, yaitu learners bring their own personalized
and customize knowledge, skill, and attitude to the learning experience. Kita harus mindset kita rubah bahwasanya learners sudah membawa on personalized tentang mereka itu sudah membawa sudah ada bawaan dari mereka sendiri, baik itu dari knowledge yang bisa customize knowledge, skillnya, terampilannya, and attitude to the learning experience. Jadi di sana mereka sudah punya ada bawaan dari sana yang biasanya kita sebut dengan personal DNA. Sudah ada bawaan. Jadi anak itu dia itu sudah bukan kita jadikan sebagai objek, bukan, tapi mereka harus kita jadikan sebagai subjek. Jadi subjek mereka sudah ada skill, knowledge dari bawaannya itu. Baiklah, itu yang kedua. Yang ketiga, faculty mentor are the directors of the learning experience. Jadi mentor atau seorang, kalau di perguruan tinggi itu seorang dosen, atau kalau di sekolah itu adalah seorang guru, adalah the director of the learning experience, seorang direktur mengenai learning experience. Jadi di sini tugasnya apa? Ada 3 poin: designing, mendesain, and structuring, dan menyusun the course experience, yaitu pengalaman mengenai mata kuliah atau pembelajaran itu. Directing and supporting learners through the instructional experience, mensupport si pembelajar dengan melalui pengalaman-pengalaman secara instruksional. Assessing learning outcome, nilai tentang outcome daripada si pembelajar. Prinsip yang keempat, Bapak Ibu, adalah learners do not need to learn all course content. Kita nggak butuh belajar semua daripada konten itu si pembelajar ini. All learners do need to learn the core concept. Konsep intinya apa? Nggak harus kita pelajari semuanya, tidak, akan tetapi intinya apa daripada konsep itu yang harus dipelajari. Oke. Prinsip yang kelima adalah every learning experience include the environment or context in which the learner interact. Jadi tiap pembelajar include the environment, lingkungan, termasuk lingkungan atau context with the learner interact. Jadi interaksi dengan lingkungan, mereka punya pengalaman bagaimana interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan teman-temannya, interaksi dengan sesama pembelajar. Jadi tiap pembelajar itu mereka punya pengalaman belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan maupun dengan temannya. Prinsip yang keenam adalah every learner has a ZPD, zone of proximal development, that define the space that a learner is ready to develop into useful knowledge. ZPD, zone of proximal development. Jadi adalah termasuk fundamental dasar, konsep fundamental ya, within the school of constructivist thought. Jadi berpikirnya mereka itu untuk bisa mengkonstruksi berpikir itu seperti apa. Konstruksi berpikir itu adalah di sini ada yang kita kenal dengan yang namanya ZPD. Apa itu learner ZPD? Is the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under the adult guidance or in collaboration with the more capable peers. Jadi ada ruang di sana yang bisa mengembangkan cara berpikirnya, dia berpikir konstruktivis, baik itu dengan seorang guru atau dosennya atau juga dengan teman-teman yang lainnya. Prinsip yang ketujuh, Bapak Ibu, konsep are not words but organized and interconnected knowledge cluster. Konsepnya are not word, jadi bukan kata-kata, akan tetapi organized and interconnected knowledge cluster. Saling ada hubungan atau saling terhubung satu dengan yang lainnya. Mungkin inilah yang salah satu yang diadopsi di kurikulum K13 ini ya. Jadi kita kenal dengan yang namanya tema itulah, karena konsep itu adalah bukan sebuah kata-kata. Jadi kita bukan menghafal bagaimana, tapi bagaimana menyusun, mengorganize itu menjadi pengetahuan di klaster yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Prinsip yang kedelapan, different instruction is required for different learning outcome. Instruksi yang berbeda dibutuhkan untuk different learning outcome.
Jadi berbeda pembelajar outcome-nya bagaimana, harus jangan disamakan semuanya. Prinsip yang ke-9, everything else being equal, more time on task equal more learning. Segala sesuatu being equal, sama, more time on task equal, di dalam tugas sama untuk more learning, pembelajaran yang lebih. Prinsip yang ke-10 adalah we shape our tool, kita akan mempertajam alat kita, and our tools shape us. Sebagai contoh Bapak Ibu yang kami hormati juga para pemirsa, saat ini saya membuat sebuah video pembelajaran, membedah sebuah buku. Nah, saya akan mendapat feedback dari komentar-komentar apa saja yang kurang. Jadi saya mengasah pengetahuan saya ini adalah we shape our tool. Alatnya adalah menggunakan video online ini. Nah, and our tool shape us, dari video itu kita akan mendapatkan feedback juga. Oh, kekurangan saya begini ternyata. Oh, ada feedback dari orang lain. Oh, dari bisa peer assessment penilaian secara sebaya dari orang lain, atau juga dari self assessment, dari penilaian diri saya sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah pada bab kedua. Kita masih ada 3 bab lagi pada bagian pertama ini. Kita agak cepat ya, karena waktunya sudah kita maksimal 30 menit saja video kita, karena kita akan bahas pada bagian 2 dan bagian 3 pada video-video berikutnya, insya Allah begitu. Bab 3, best practice for teaching online, 10 plus 4, 10 tambah 4. Nah, ini rumusnya ada 10 tambah 4. Best practice yang pertama adalah be present at your course, hadir at your course, pada mata kuliahmu, pada pelajaranmu, pada apa yang kamu inginkan. Nah, saya mengartikannya seperti itu. Hadir, harus dihadirkan di sana. Be present. Yang kedua adalah create a supportive online course community. Buatlah supportive online course community, komunitas pembelajar secara online. Kita buat beberapa pembelajaran secara online, mata kuliah secara online. Kita buat beberapa media secara online di sana. Supportive online course community, komunitas di sana. Mungkin satu sama lain kita ada beberapa teman, kita bisa saling buat komunitas itu. Yang ketiga, develop a set of explicit expectation for your learners and yourself as to how you will communicate and how much time students should be working on the course each week. Harus tahu kita bagaimana mereka harus belajar tiap minggunya, mereka itu bagaimana berinteraksi tiap minggunya, dan seterusnya. Best practice yang keempat adalah use a variety large group. Gunakanlah bermacam-macam large group, bisa dengan grup yang besar, small group, and individual work experience, pengalaman secara individu di sana. Yang kelima, use synchronous and asynchronous activities. Gunakan aktivitas sinkronus dan asinkronus, seperti Pak Henry yang selalu mengasih kita bagaimana aktivitas secara sinkronus dan asinkronus. Best practice yang keenam, ask for informal feedback. Mintalah informal feedback, imbal balik, early in the term, lebih awal. Seperti apa? Yang ketujuh adalah prepare discussion. Kita siapkan diskusi post that invite respon, ada respon mungkin dari teman-teman, dari para pembelajar, dari Bapak Ibu, dari rekan-rekan semuanya. Question, pertanyaan, discussion, and reflection, ada refleksi di sana. Best practice yang ke-8 adalah source out and use content resource available in digital format. Kita gunakan format secara digital. Jadi di sana kita gunakan digital. Yang ke-9, combine core concept learning with customized and personalized learning. Yang ke-10, plan a good closing and web activity for the course. Kita siapkan nanti pada endingnya seperti apa. Assess as you go by gathering evidence of learning. Penilaiannya bagaimana nanti kita siapkan. Terus yang ke-11 ini tambahan 10 plus 4. Yang ke-11, assess as you go by gathering evidence of learning. Terus rigorously connect content to core concept and learning outcome. Yang ke-13, develop and use a content frame for your course. Kita kembangkan dan kita gunakan konten-konten frame for your course untuk mata kuliah atau pembelajaran kita. Design experience to help learners make progress on their
novice to expert journey, kepada arah kita desain pengalaman itu arahnya nanti menjadi menjadi expert di sana. Itu adalah yang bab ke-3. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, bab berikutnya adalah bab yang keempat, ya. Bab keempat ini yang dibahas adalah mengenai teknologi tools to support teaching and learning, alat yang digunakan untuk mensupport tentang teaching and learning di sana. Alat-alatnya itu apa saja yang akan kita gunakan itu. Guideline for choosing and using technology tool. Guideline 1 adalah pedagogical technology. Second, yang pertama adalah tentang pedagogik, yang kedua adalah teknologi. Jadi kita gunakan itu. Guideline yang kedua, keep it simple, sederhana saja, kita santai, sederhana. Guideline yang ketiga, involve your learners in choice and use of digital tools and resource. Yang keempat, have choice and backup for when the cloud disappears. Yang kelima adalah review your technology tools at every 2 to 3 terms. 2-3 di sana, ya. Basic set of technology tool for online and blended teaching and learning. Jadi di sini coba kita lihat apa saja yang digunakan. Oke, basic set of digital technology tool with their general teaching and learning purpose. Communication tool yang kita gunakan, communication tool for supporting learner, dialog, physical device of all shapes and size. Kita kenal dengan yang namanya learning management system, atau kita kenal dengan yang LMS. Ini sangat familiar sekali karena saat ini banyak yang gunakan yang namanya LMS, learning management system. Communication dasar, media, alat media dalam LMS ini adalah announcement, pengumuman di sana, course menu, navigation, menu daripada mata kuliah itu, tes navigasi apa saja, arah-arah kemana, gradebook, test and quizzes, content area, discussion forum, email communication, collaboration tool. Ini adalah yang yang dasar, ada paling tidak ada 9 poin. Audio and video tools, itu LMS. Saya kira saat ini sangat familiar berkaitan dengan LMS itu. Basic skill and tools, 12 action skills to know. Ada keterampilan dasar dan alat-alat, 12 alat action skill to know. Yang pertama, request or arrange for a course site, access the course site, know whom to contact for help for using the LMS, upload dokumen, mengupload sebuah dokumen, create, membuat, edit, mengedit, arrange, menyusun, and delete folder, upload image, update and revise dokumen, use the announcement tool, alat-alat untuk yang dianjurkan pengumuman, set up and create discussion forum, set up assignment and measure milestone, know how to access and manage course resource, set up terms and groups. Ini adalah skill atau keterampilan dasar dalam menggunakan alat ini. Jadi itu beberapa hal kaitannya dengan best practice, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, pada bab 5 pada bagian 1 ini yang akan kita bahas adalah for phase of a course, terms and happening. Phase 1 adalah course beginning, starting off on the right foot. Nah, ini yang paling penting, ini mulainya adalah the right foot. The guiding course beginnings terms. The guiding terms for course beginnings are presence, community, and clear expectation. Harus jelas sekali di sana. Jadi seperti apa di sana? Jadi for elemen itu apa saja Bapak Ibu? Dari learning experience, learner, si pembelajar, faculty mentor, seorang dosen, seorang guru, seorang mentor di sana, content knowledge, isi daripada pengetahuan. Jadi itu. Terus yang terakhir adalah environment, yaitu sebuah lingkungan. Jadi ada 4 poin itu, ya.
mengenai class begin starting off on the right foot itu. Fase 1 harus ada 4 poin tadi itu. Berikutnya adalah fase yang kedua adalah early middle, yang apa namanya, tengah-tengah yang awal, keeping the ball rolling, harus terus berputar. Jadi themes, best practice and principle di sana harus terus berjalan. Apa saja beberapa key goal-nya, tujuan kuncinya apa saja di sana, activities and event. Mulai ada 4 poin tadi ya, elemen daripada pembelajaran itu pasti ada 4 poin tadi, learner, faculty mentor, content knowledge, sama environment tadi itu. Apa saja di sini sudah ada key goal-nya, seperti apa activities-nya dan juga event-nya. Oke. Yang fase yang ketiga adalah letting go of the power. Let middle, themes, best practice and principle. Let middle, akhir yang tengah-tengah di akhir. Kognitifnya seperti apa, terus questioning seperti apa, terus yang terakhir Bapak Ibu yaitu mengenai phase yang keempat adalah closing weeks, planning, reflecting, and wrapping up. Nah ini, jadi di sana apa saja yang harus kita siapkan ada di sini posisinya. Refleksi, class project operation coaching, what happening, apa yang terjadi in closing week. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira pada bab 1 atau bagian 1 ya, bagian 1 dari buku ini saya kira sudah cukup kita bahas. Kita bedah buku pada kesempatan kali ini saya kira sudah cukup. Mungkin insya Allah di lain waktu kita akan bahas bedah buku yang judulnya mungkin sama juga, yaitu pada bagian 2 dan bagian 3. Kenapa saya cukupkan di sini? Karena biar Bapak Ibu penasaran pada bagian berikutnya. Baiklah Pak Henry dan juga kawan-kawan semuanya, terima kasih kami sampaikan. Terima kasih telah sudi mampir di channel kami, menonton mengenai bedah buku bareng. Saya kira masih banyak beberapa kekurangan, termasuk juga mungkin yang saya sharing tadi mungkin ada beberapa kekeliruan. Oleh karena itu mohon feedback kepada kami, ada beberapa masukan kepada kami untuk perbaikan ke depan, termasuk membedah dari buku ini beberapa kekurangannya seperti apa. Saya kira cukup para pemirsa dan juga semuanya Bapak Ibu yang kami hormati. Itulah tadi sebuah bedah buku sederhana yang berjudulkan The Online Teaching dari Judith V. Butcher, Rita Mary Conrad, yang ditulis pada 2016, second edition, yang telah kita bahas tadi secara sederhana. Oleh karena itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.